Oke guys, welcome back to my channel di channel Room Arum. Nah, di video kali ini saya bakalan mereview sebuah kamera gitu ya teman-teman ya. Nah, dimana kamera ini sangat berfungsi banget untuk kita mempermudah dalam pengambilan foto dan juga video. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang si B Pro ini atau si kamera ini, jangan lupa dulu untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Room Arum. Nah, jika kalian sudah subscribe, mari kita membahas lebih lanjut tentang si kamera B Pro ini. Nah, teman-teman, jadi nama kamera ini seperti yang sudah tadi saya bilang, yaitu B Pro 5 ya teman-teman ya. Nah, jadi B Pro 5 ini memiliki ukuran yang ya kecil banget ya. Dia itu tidak sampai dengan sebesar telapak tangan saya. Nah, tapi ini dia memiliki fungsi yang sangat beragam dan banyak banget untuk di bagian spesifikasinya teman-teman. Karena ini sudah sangat canggih banget ya teman-teman ya, di kamera zaman sekarang. Bisa bersaing lah. Nah, untuk kamera B Pro ini dia bisa atau diprioritaskan banget dibuat untuk di luar ruangan gitu ya. Dan kamera ini juga memiliki julukan action cam gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan adalah kamera aksi seperti itulah misalnya. Karena kamera ini bisa kita gunakan untuk bersepeda ke gunung maupun menyelam sampai kedalaman 40 meter ya teman-teman ya. Seperti itu untuk kegunaannya dengan satu buah casing waterproof teman-teman tentunya. Nah, jadi dia dengan ukuran kecil seperti ini sudah tentunya memiliki kelebihan mudah dibawa ke mana-mana juga teman-teman ya. Jadi seperti itu saja untuk mungkin dengan ukuran kecil seperti ini. Dan ini juga dia memiliki teknologi terbaru teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Kemudian Brica B Pro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi sudah seperti itu ya untuk si B Pro ini. Dan kemudian di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol juga seperti ini. Nah, di bagian depan sini terdapat tombol tombol power gini ya, on off. Nah, jadi di sini tombol powernya ini atau on off-nya ini bisa kita gunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan si B Pro-nya, teman-teman. Caranya itu adalah dengan cara menekan saja. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian atas ini, nah di sini bisa kalian lihat yaitu WiFi gini ya. Nah, jadi dengan WiFi ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke sebuah handphone kita, teman-teman ya. Caranya bagaimana? Nah, kita harus mendownload aplikasi B Pro 5 terlebih dahulu. Nah, setelah kita download aplikasi B Pro 5-nya, baru kita bisa mengkoneksikan untuk si WiFi ini dan juga WiFi handphone kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ketika sudah connect, kita bakalan dengan sangat mudah bisa mengakses si B Pro ini, teman-teman. Karena dengan cara mengkoneksikannya, nanti di handphone kita juga bisa langsung untuk memfoto ataupun menjepret foto dan video secara langsung lewat handphone kita, teman-teman. Caranya sudah sangat simpel banget ya. Dan juga di handphone kita sudah secara langsung kita bisa membagikan foto dan video yang sebelumnya sudah diambil oleh si B Pro 5 ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol atas dan bawahnya. Nah, jadi teman-teman, untuk tombol atas dan bawah ini fungsinya itu dia adalah untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si B Pro 5 di bagian sini ya, di LCD-nya sini. Dan juga dia memiliki spesifikasi untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor, teman-teman. Kemudian juga terdapat untuk video 4K 30 fps. Nah, dengan video 4K seperti itu atau resolusi sampai 4K, dia bakalan memakan banyak ruang penyimpanan, teman-teman. Tetapi memang untuk kualitas dari 4K seperti itu tidak bisa diremehkan lagi untuk hasil HD-nya, teman-teman, karena itu sudah Full HD, teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga terdapat True Color 2 TFT LCD.
Dan di sini juga terdapat lensa wide-nya itu hingga 170 derajat di bagian depan sini teman. Bisa kalian lihat ya. Dan juga di sini untuk baterainya itu dia sampai 1000 mAh teman. Ini ketahanan baterainya sampai 1000 mAh dan namanya itu adalah Li-ion baterai teman. Dimana ini bisa di charger ulang gitu. Kemudian ada juga untuk waterproof-nya, bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Dan juga ada time lapse recording teman ya. Dan si Bipro ini juga memiliki photo mode burst. Nah, dimana foto mode burst ini sangat banget bisa kita gunakan dan sangat canggih banget teman. Faktanya adalah ketika kita menjepret satu kali saja kita sudah bisa mendapatkan 10 foto secara langsung teman. Nah, jadi seperti itu kecanggihannya ya. Dengan kita berganti gaya saja kita sudah mendapatkan 10 foto secara langsung. Kemudian di sini juga ada kontrol wifi-nya. Itu bagian atas ini ya, dan juga ada 4K Ultra HD infrared dan juga ada bigger and better. Nah, seperti itu. Itu sedikit spesifikasinya ya. Kemudian di sini terdapat dual LCD screen-nya, teman. Nah, jadi di sini untuk dual LCD screen-nya di bagian depan sini dia memiliki ukuran 0,5 inci, teman. Nah, dimana di sini kita bisa melihat untuk baterai, jam, dan juga untuk wifi-nya itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian LCD belakangnya, dimana ini berukuran 2 inci, teman. Nah, di sini dia sangat berfungsi banget untuk bagian LCD ini untuk kita gunakan dan mempermudah kita dalam pengambilan foto dan video ya, teman ya. Di sini bisa kita gunakan untuk memonitoring dan juga melihat sudut-sudut mana yang bagus, teman. Misalnya kita melihat dari sini dulu sudutnya kurang bagus, kita bisa geser lagi di tempat yang lain seperti itu, teman. Untuk fungsi dari si LCD-nya ini bagian belakangnya ya. Nah, di sini juga ada microphone port-nya, teman. Nah, jadi di sini untuk microphone port-nya ini dia memiliki ukuran atau lubangnya ini 2,5 mm. Nah, jadi dia berguna untuk kita gunakan external microphone gitu ya. Dan juga tentunya kita bisa gunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Ya, untuk mempermudahkan juga ya namanya untuk melakukan perekaman suara video agar juga terdengar lebih jernih gitu. Nah, di sini terdapat juga untuk port USB, teman. Jadi dia memiliki tempat untuk mencharger si baterainya secara langsung lewat si Bipro ini. Seperti itu ya. Jadi caranya adalah dengan cara seperti di handphone Android pada umumnya, teman. Bisa kita gunakan dengan nyolokin saja. Kemudian di sini terdapat untuk HDMI-nya, teman. Nah, setelah itu di bagian sini ada untuk bagian microscard-nya. Nah, jadi teman-teman untuk bagian microscard ini bisa kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya, teman. Nah, jadi ketika kalian sudah membeli kartu memori dan ingin menggunakan si Bipro ini, kalian tinggal masukkan ke bagian sini saja, teman. Nah, seperti itu ya. Usahakan kartu memorinya itu adalah 64 GB, teman ya. Karena itu yang mungkin bisa support dengan resolusi 4K gitu. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk bagian lensanya. Nah, jadi teman-teman untuk bagian lensnya ini dia memiliki wide angle sampai 170 derajat. Nah, dimana ini memiliki hasil foto yang sangat bagus banget, teman-teman ya. Jadi saya sarankan banget buat kalian yang suka dengan foto panorama untuk menggunakan si Bipro 5 ini. Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya, teman. Nah, jadi baterainya juga menyesuaikan untuk si kameranya ya. Dia memiliki ukuran yang kecil dan sangat mungil banget ya. Dan ini dia memiliki daya tahan hingga 1000 mAh. Nah, dimana ini juga bisa di charger ulang lagi, teman. Seperti itu ya. Dan nama baterainya adalah Li-ion baterai. Dan dengan daya tahan sampai 1000 mAh tentunya baterai ini bisa bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan kemudian untuk harga dari satu kamera Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an, teman.
Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah sangat berkualitas seperti kamera B Pro 5 ini tentunya. Nah teman-teman, jadi nama kamera ini seperti yang sudah tadi saya bilang yaitu B Pro 5 ya teman-teman ya. Nah jadi B Pro 5 ini memiliki ukuran yang ya kecil banget ya. Dia itu tidak sampai dengan sebesar telapak tangan saya. Nah tapi ini dia memiliki fungsi yang sangat beragam dan banyak banget untuk di bagian spesifikasinya teman-teman. Karena ini sudah sangat canggih banget ya teman-teman ya, di kamera zaman sekarang bisa bersaing lah. Nah untuk kamera B Pro ini dia bisa atau diprioritaskan banget dibuat untuk di luar ruangan gitu ya. Dan kamera ini juga memiliki julukan action cam gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan adalah kamera aksi seperti itulah misalnya. Karena kamera ini bisa kita gunakan untuk bersepeda ke gunung maupun menyelam sampai kedalaman 40 meter ya teman-teman ya. Seperti itu untuk penggunaannya dengan satu buah casing waterproof teman-teman tentunya. Nah jadi dia dengan ukuran kecil seperti ini sudah tentunya memiliki kelebihan mudah dibawa ke mana-mana juga teman-teman ya. Jadi seperti itu saja untuk mungkin dengan ukuran kecil seperti ini. Dan ini juga dia memiliki teknologi terbaru teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Kemudian Brica B Pro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah jadi sudah seperti itu ya untuk si B Pro ini. Dan kemudian di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol juga seperti ini. Nah di bagian depan sini terdapat tombol tombol power gini ya, on off. Nah jadi di sini tombol powernya ini atau on off-nya ini bisa kita gunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan si B Pro nya teman-teman. Caranya itu adalah dengan cara menekan saja. Nah seperti itu. Kemudian di bagian atas ini, nah di sini bisa kalian lihat yaitu WiFi gini ya. Nah jadi dengan WiFi ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke sebuah handphone kita teman-teman ya. Caranya bagaimana? Nah kita harus mendownload aplikasi B Pro 5 terlebih dahulu. Nah setelah kita download aplikasi B Pro 5 nya, baru kita bisa mengkoneksikan untuk si WiFi ini dan juga WiFi handphone kita teman-teman. Seperti itu. Dan ketika sudah connect, kita bakalan dengan sangat mudah bisa mengakses si B Pro ini teman-teman. Karena dengan cara mengkoneksikannya, nanti di handphone kita juga bisa langsung untuk memfoto ataupun menjepret foto dan video secara langsung lewat handphone kita teman-teman. Caranya sudah sangat simpel banget ya. Dan juga di handphone kita sudah secara langsung kita bisa membagikan foto dan video yang sebelumnya sudah diambil oleh si B Pro 5 ini teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol atas dan bawahnya. Nah, jadi teman-teman untuk tombol atas dan bawah ini fungsinya itu dia adalah untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si B Pro 5 di bagian di sini ya, di LCD-nya sini. Dan juga dia memiliki spesifikasi untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor teman-teman. Kemudian juga terdapat untuk video 4K 30 fps. Nah dengan video 4K seperti itu atau resolusi sampai 4K, dia bakalan memakan banyak ruang penyimpanan teman-teman. Tetapi memang untuk kualitas dari 4K seperti itu tidak bisa diremehkan lagi untuk hasil HD-nya teman-teman ya, karena itu sudah Full HD teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga terdapat True Color 2 TFT LCD. Dan di sini juga terdapat lensa wide-nya itu hingga 170 derajat di bagian depan sini teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Dan juga di sini untuk baterainya itu dia sampai 1000 mAh teman-teman. Ini ketahanan baterainya sampai 1000 mAh. Dan namanya itu adalah Li-ion baterai teman-teman, dimana ini bisa di charger ulang gitu.
Kemudian ada juga untuk waterproof-nya, bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Dan juga ada time lapse recording namanya. Dan si B Pro ini juga memiliki photo mode burst. Nah, dimana foto mode burst ini sangat banget bisa kita gunakan dan sangat canggih banget, teman. Faktanya adalah ketika kita menjepret satu kali saja, kita sudah bisa mendapatkan 10 foto secara langsung, teman. Nah, jadi seperti itu kecanggihannya ya. Dengan kita berganti gaya saja, kita sudah mendapatkan 10 foto secara langsung. Kemudian di sini juga ada kontrol wifi-nya. Itu bagian atas ini ya, dan juga ada 4K Ultra HD Infrared dan juga ada bigger and better. Nah, seperti itu. Itu sedikit spesifikasinya ya. Kemudian di sini terdapat dual LCD screen-nya, teman. Nah, jadi di sini untuk dual LCD screen-nya di bagian depan sini dia memiliki ukuran 0,5 inci, teman. Nah, dimana di sini kita bisa melihat untuk baterai, jam, dan juga untuk wifi-nya itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian LCD belakangnya, dimana ini berukuran 2 inci, teman. Nah, di sini dia sangat berfungsi banget untuk bagian LCD ini untuk kita gunakan dan mempermudah kita dalam pengambilan foto dan video ya, teman ya. Di sini bisa kita gunakan untuk memonitoring dan juga melihat sudut-sudut mana yang bagus, teman. Misalnya kita melihat dari sini dulu sudutnya kurang bagus, kita bisa geser lagi di tempat yang lain seperti itu, teman. Untuk fungsi dari si LCD-nya ini bagian belakangnya ya. Nah, di sini juga ada microphone port-nya, teman. Nah, jadi di sini untuk microphone port-nya ini dia memiliki ukuran atau lubangnya ini 2,5 mm. Nah, jadi dia berguna untuk kita gunakan external microphone gitu ya. Dan juga tentunya kita bisa gunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Nah, untuk mempermudahkan juga ya, namanya untuk melakukan perekaman suara video agar juga terdengar lebih jernih gitu. Nah, di sini terdapat juga untuk port USB, teman-teman. Jadi dia memiliki tempat untuk mencharger si baterainya secara langsung lewat si B Pro ini. Seperti itu ya. Jadi caranya adalah dengan cara seperti di handphone Android pada umumnya, teman-teman. Bisa kita gunakan dengan nyolokin saja. Kemudian di sini terdapat untuk HDMI-nya, teman. Nah, setelah itu di bagian sini ada untuk bagian microscard-nya. Nah, jadi teman-teman untuk bagian microscard ini bisa kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya, teman. Nah, jadi ketika kalian sudah membeli kartu memori dan ingin menggunakan si B Pro ini, kalian tinggal masukkan ke bagian sini saja, teman. Nah, seperti itu. Usahakan kartu memorinya itu adalah 64 GB, teman ya. Karena itu yang mungkin bisa support dengan resolusi 4K gitu. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk bagian lensanya. Nah, jadi teman-teman untuk bagian lensnya ini dia memiliki wide angle sampai 170 derajat. Nah, dimana ini memiliki hasil foto yang sangat bagus banget, teman-teman ya. Jadi saya sarankan banget buat kalian yang suka dengan foto panorama untuk menggunakan si B Pro 5 ini. Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya, teman. Nah, jadi baterainya juga menyesuaikan untuk si kameranya ya. Dia memiliki ukuran yang kecil dan sangat mungil banget ya. Dan ini dia memiliki daya tahan hingga 1000 mAh. Nah, dimana ini juga bisa di-charger ulang lagi, teman. Seperti itu ya. Dan nama baterainya adalah Lion baterai. Dan dengan daya tahan sampai 1000 mAh tentunya baterai ini bisa bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan kemudian untuk harga dari satu kamera B Pro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an, teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah sangat berkualitas seperti kamera B Pro 5 ini tentunya. Nah, teman-teman, jadi nama kamera ini seperti yang sudah tadi saya bilang yaitu B Pro 5 ya, teman-teman ya. Nah, jadi B Pro 5 ini memiliki ukuran yang
ya kecil banget ya. Dia itu tidak sampai dengan sebesar telapak tangan saya. Nah, tapi ini dia memiliki fungsi yang sangat beragam dan banyak banget untuk di bagian spesifikasinya, teman-teman. Karena ini sudah sangat canggih banget ya, teman-teman, di kamera zaman sekarang. Bisa bersaing lah. Nah, untuk kamera Bipro ini dia bisa atau diprioritaskan banget dibuat untuk di luar ruangan gitu ya. Dan kamera ini juga memiliki julukan action cam gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan adalah kamera aksi seperti itulah misalnya. Karena kamera ini bisa kita gunakan untuk bersepeda ke gunung maupun menyelam sampai kedalaman 40 meter ya teman-teman ya. Seperti itu untuk kegunaannya dengan satu buah casing waterproof teman-teman tentunya. Nah, jadi dia dengan ukuran kecil seperti ini sudah tentunya memiliki kelebihan mudah dibawa ke mana-mana juga teman-teman ya. Jadi seperti itu saja untuk mungkin dengan ukuran kecil seperti ini. Dan ini juga dia memiliki teknologi terbaru teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Kemudian Brica Bipro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang, teman-teman. Nah, jadi sudah seperti itu ya untuk si Bipro ini. Dan kemudian di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol juga seperti ini. Nah, di bagian depan sini terdapat tombol tombol power gini ya, on off. Nah, jadi di sini tombol powernya ini atau on off-nya ini bisa kita gunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan si Bipro-nya, teman-teman. Caranya itu adalah dengan cara menekan saja. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian atas ini, nah di sini bisa kalian lihat yaitu WiFi gini ya. Nah, jadi dengan WiFi ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke sebuah handphone kita, teman-teman ya. Caranya bagaimana? Nah, kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Nah, setelah kita download aplikasi Bipro 5-nya, baru kita bisa mengkoneksikan untuk si WiFi ini dan juga WiFi handphone kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ketika sudah connect, kita bakalan dengan sangat mudah bisa mengakses si Bipro ini, teman-teman. Karena dengan cara mengkoneksikannya nanti di handphone kita juga bisa langsung untuk memfoto ataupun menjepret foto dan video secara langsung lewat handphone kita, teman-teman. Caranya sudah sangat simpel banget ya. Dan juga di handphone kita sudah secara langsung kita bisa membagikan foto dan video yang sebelumnya sudah diambil oleh si Bipro 5 ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol atas dan bawahnya. Nah, jadi teman-teman untuk tombol atas dan bawah ini fungsinya itu dia adalah untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si Bipro 5 di bagian di sini ya, di LCD-nya sini. Dan juga dia memiliki spesifikasi untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor, teman-teman. Kemudian juga terdapat untuk video 4K 30 fps. Nah, dengan video 4K seperti itu atau resolusi sampai 4K, dia bakalan memakan banyak ruang penyimpanan, teman-teman. Tetapi memang untuk kualitas dari 4K seperti itu tidak bisa diremehkan lagi untuk hasil HD-nya, teman-teman, karena itu sudah Full HD, teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga terdapat True Color 2 TFT LCD. Dan di sini juga terdapat lensa wide-nya itu hingga 170 derajat di bagian depan sini, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Dan juga di sini untuk baterainya itu dia sampai 1000 mAh, teman-teman. Ini ketahanan baterainya sampai 1000 mAh. Dan namanya itu adalah Li-ion baterai, teman-teman. Dimana ini bisa di-charger ulang gitu. Kemudian ada juga untuk waterproof-nya, bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Dan juga ada time lapse recording, teman-teman ya. Dan si Bipro ini juga memiliki photo mode burst. Nah, dimana photo mode burst ini sangat banget bisa kita gunakan dan sangat canggih banget, teman-teman.
Faktanya adalah ketika kita menjepret 1 kali saja, kita sudah bisa mendapatkan 10 foto secara langsung, teman-teman. Nah, jadi seperti itu kecanggihannya ya. Dengan kita berganti gaya saja, kita sudah mendapatkan 10 foto secara langsung. Kemudian di sini juga ada kontrol wifi-nya. Itu bagian atas ini ya, dan juga ada 4K Ultra HD Infrared dan juga ada bigger and better. Nah, seperti itu. Itu sedikit spesifikasinya ya. Kemudian di sini terdapat dual LCD screen-nya, teman. Nah, jadi di sini untuk dual LCD screen-nya di bagian depan sini dia memiliki ukuran 0,5 inci, teman. Nah, dimana di sini kita bisa melihat untuk baterai, jam, dan juga untuk wifi-nya itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian LCD belakangnya, dimana ini berukuran 2 inci, teman-teman. Nah, di sini dia sangat berfungsi banget untuk bagian LCD ini untuk kita gunakan dan mempermudah kita dalam pengambilan foto dan video ya, teman-teman ya. Di sini bisa kita gunakan untuk memonitoring dan juga melihat sudut-sudut mana yang bagus, teman-teman. Misalnya kita melihat dari sini dulu sudutnya kurang bagus, kita bisa geser lagi di tempat yang lain seperti itu, teman-teman. Untuk fungsi dari si LCD-nya ini bagian belakangnya ya. Nah, di sini juga ada microphone port-nya, teman. Nah, jadi di sini untuk microphone port-nya ini dia memiliki ukuran atau lubangnya ini 2,5 mm. Nah, jadi dia berguna untuk kita gunakan external microphone gitu ya. Dan juga tentunya kita bisa gunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita ya, untuk mempermudahkan juga ya namanya untuk melakukan perekaman suara video agar juga terdengar lebih jernih gitu. Nah, di sini terdapat juga untuk port USB, teman-teman. Jadi dia memiliki tempat untuk mencharger si baterainya secara langsung lewat si Bipro ini. Seperti itu ya. Jadi caranya adalah dengan cara seperti di handphone Android pada umumnya, teman-teman. Bisa kita gunakan dengan nyolokin saja. Kemudian di sini terdapat untuk HDMI-nya, teman-teman. Nah, setelah itu di bagian sini ada untuk bagian microscard-nya. Nah, jadi teman-teman untuk bagian microscard ini bisa kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya, teman-teman. Nah, jadi ketika kalian sudah membeli kartu memori dan ingin menggunakan si Bipro ini, kalian tinggal masukkan ke bagian sini saja, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Usahakan kartu memorinya itu adalah 64 GB, teman-teman ya. Karena itu yang mungkin bisa support dengan resolusi 4K gitu. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk bagian lensanya. Nah, jadi teman-teman untuk bagian lensnya ini dia memiliki wide angle sampai 170 derajat. Nah, dimana ini memiliki hasil foto yang sangat bagus banget, teman-teman ya. Jadi saya sarankan banget buat kalian yang suka dengan foto panorama untuk menggunakan si Bipro 5 ini. Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya, teman. Nah, jadi baterainya juga menyesuaikan untuk si kameranya ya. Dia memiliki ukuran yang kecil dan sangat mungil banget ya. Dan ini dia memiliki daya tahan hingga 1000 mAh. Nah, dimana ini juga bisa di-charger ulang lagi, teman. Seperti itu ya. Dan nama baterainya adalah Lion baterai. Dan dengan daya tahan sampai 1000 mAh tentunya baterai ini bisa bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan kemudian untuk harga dari satu kamera Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an, teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah sangat berkualitas seperti kamera Bipro 5 ini tentunya. Nah, teman-teman, jadi nama kamera ini seperti yang sudah tadi saya bilang yaitu Bipro 5 ya, teman-teman ya. Nah, jadi Bipro 5 ini memiliki ukuran yang ya kecil banget ya. Dia itu tidak sampai dengan sebesar telapak tangan saya. Nah, tapi ini dia memiliki fungsi yang sangat beragam dan banyak banget untuk di bagian spesifikasinya, teman-teman. Karena ini sudah sangat canggih banget ya, teman-teman ya, di kamera zaman sekarang. Bisa bersaing lah.
Nah, untuk kamera Bipro ini dia bisa atau diprioritaskan banget dibuat untuk di luar ruangan gitu ya. Dan kamera ini juga memiliki julukan action cam gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan adalah kamera aksi seperti itulah misalnya. Karena kamera ini bisa kita gunakan untuk bersepeda ke gunung maupun menyelam sampai kedalaman 40 meter ya teman-teman ya. Seperti itu untuk kegunaannya dengan satu buah casing waterproof teman-teman tentunya. Nah, jadi dia dengan ukuran kecil seperti ini sudah tentunya memiliki kelebihan mudah dibawa ke mana-mana juga teman-teman ya. Jadi seperti itu saja untuk mungkin dengan ukuran kecil seperti ini. Dan ini juga dia memiliki teknologi terbaru teman-teman, di mana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Kemudian Brica Bipro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi sudah seperti itu ya untuk si Bipro ini. Dan kemudian di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol juga seperti ini. Nah, di bagian depan sini terdapat tombol tombol power gini ya, on off. Nah, jadi di sini tombol powernya ini atau on off-nya ini bisa kita gunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan si Bipro-nya, teman-teman. Caranya itu adalah dengan cara menekan saja. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian atas ini, nah di sini bisa kalian lihat yaitu WiFi gini ya. Nah, jadi dengan WiFi ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke sebuah handphone kita, teman-teman ya. Caranya bagaimana? Nah, kita harus mendownload aplikasi Bipro 5 terlebih dahulu. Nah, setelah kita download aplikasi Bipro 5-nya, baru kita bisa mengkoneksikan untuk si WiFi ini dan juga WiFi handphone kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ketika sudah connect, kita bakalan dengan sangat mudah bisa mengakses si Bipro ini, teman-teman. Karena dengan cara mengkoneksikannya, nanti di handphone kita juga bisa langsung untuk memfoto ataupun menjepret foto dan video secara langsung lewat handphone kita, teman-teman. Caranya sudah sangat simpel banget ya. Dan juga di handphone kita sudah secara langsung kita bisa membagikan foto dan video yang sebelumnya sudah diambil oleh si Bipro 5 ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol atas dan bawahnya. Nah, jadi teman-teman, untuk tombol atas dan bawah ini fungsinya itu dia adalah untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si Bipro 5 di bagian di sini ya, di LCD-nya sini. Dan juga dia memiliki spesifikasi untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor, teman-teman. Kemudian juga terdapat untuk video 4K 30 fps. Nah, dengan video 4K seperti itu atau resolusi sampai 4K, dia bakalan memakan banyak ruang penyimpanan, teman-teman. Tetapi memang untuk kualitas dari 4K seperti itu tidak bisa diremehkan lagi untuk hasil HD-nya, teman-teman, karena itu sudah Full HD, teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga terdapat True Color 2 TFT LCD, dan di sini juga terdapat lensa wide-nya itu hingga 170 derajat di bagian depan sini, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Dan juga di sini untuk baterainya itu dia sampai 1000 mAh, teman-teman. Ini ketahanan baterainya sampai 1000 mAh dan namanya itu adalah Li-ion baterai, teman-teman. Dimana ini bisa di-charger ulang gitu. Kemudian ada juga untuk waterproof-nya, bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Dan juga ada time lapse recording, teman-teman ya. Dan si Bipro ini juga memiliki photo mode burst. Nah, dimana foto mode burst ini sangat banget bisa kita gunakan dan sangat canggih banget, teman-teman. Faktanya adalah ketika kita menjepret satu kali saja, kita sudah bisa mendapatkan 10 foto secara langsung, teman-teman. Nah, jadi seperti itu kecanggihannya ya. Dengan kita berganti gaya saja, kita sudah mendapatkan 10 foto secara langsung. Kemudian di sini juga ada kontrol WiFi-nya.
itu bagian atas ini ya, dan juga ada 4K Ultra HD Infrared dan juga ada bigger and better. Nah seperti itu sedikit spesifikasinya ya. Kemudian di sini terdapat dual LCD screen-nya teman. Nah jadi di sini untuk dual LCD screen-nya di bagian depan sini dia memiliki ukuran 0,5 inci teman. Nah dimana di sini kita bisa melihat untuk baterai, jam, dan juga untuk wifi-nya itu sendiri. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian LCD belakangnya, dimana ini berukuran 2 inci teman. Nah di sini dia sangat berfungsi banget untuk bagian LCD ini untuk kita gunakan dan mempermudah kita dalam pengambilan foto dan video ya teman ya. Di sini bisa kita gunakan untuk memonitoring dan juga melihat sudut-sudut mana yang bagus teman. Misalnya kita melihat dari sini dulu sudutnya kurang bagus, kita bisa geser lagi di tempat yang lain seperti itu teman, untuk fungsi dari si LCD-nya ini bagian belakangnya ya. Nah di sini juga ada microphone port-nya teman. Nah jadi di sini untuk microphone port-nya ini dia memiliki ukuran atau lubangnya ini 2,5 mm. Nah jadi dia berguna untuk kita gunakan external microphone gitu ya, dan juga tentunya kita bisa gunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita ya, untuk mempermudahkan juga ya namanya untuk melakukan perekaman suara video agar juga terdengar lebih jernih gitu. Nah di sini terdapat juga untuk port USB teman-teman. Jadi dia memiliki tempat untuk mencharger si baterainya secara langsung lewat si Bipro ini. Seperti dia. Jadi caranya adalah dengan cara seperti di handphone Android pada umumnya teman-teman. Bisa kita gunakan dengan nyolokin saja. Kemudian di sini terdapat untuk HDMI-nya teman-teman. Nah setelah itu di bagian sini ada untuk bagian microscard-nya. Nah jadi teman-teman untuk bagian microscard ini bisa kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya teman. Nah jadi ketika kalian sudah membeli kartu memori dan ingin menggunakan si Bipro ini, kalian tinggal masukkan ke bagian sini saja teman. Nah seperti itu, usahakan kartu memorinya itu adalah 64 GB teman ya, karena itu yang mungkin bisa support dengan resolusi 4K gitu. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk bagian lensanya. Nah, jadi teman-teman untuk bagian lensnya ini dia memiliki wide angle sampai 170 derajat. Nah, dimana ini memiliki hasil foto yang sangat bagus banget teman-teman ya. Jadi saya sarankan banget buat kalian yang suka dengan foto panorama untuk menggunakan si Bipro 5 ini. Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya teman. Nah jadi baterainya juga menyesuaikan untuk si kameranya ya. Dia memiliki ukuran yang kecil dan sangat mungil banget ya. Dan ini dia memiliki daya tahan hingga 1000 mAh. Nah dimana ini juga bisa di charger ulang lagi teman-teman. Seperti itu ya. Dan nama baterainya adalah Lion baterai. Dan dengan daya tahan sampai 1000 mAh tentunya baterai ini bisa bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan kemudian untuk harga dari satu kamera Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an teman. Nah jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah sangat berkualitas seperti kamera Bipro 5 ini tentunya. Nah teman-teman, jadi nama kamera ini seperti yang sudah tadi saya bilang yaitu Bipro 5 ya teman-teman ya. Nah jadi Bipro 5 ini memiliki ukuran yang ya kecil banget ya. Dia itu tidak sampai dengan sebesar telapak tangan saya. Nah tapi ini dia memiliki fungsi yang sangat beragam dan banyak banget untuk di bagian spesifikasinya teman-teman. Karena ini sudah sangat canggih banget ya teman-teman ya, di kamera zaman sekarang bisa bersaing lah. Nah untuk kamera Bipro ini dia bisa atau diprioritaskan banget dibuat untuk di luar ruangan gitu ya. Dan kamera ini juga memiliki julukan action cam gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan adalah kamera aksi seperti itulah misalnya. Karena kamera ini bisa kita gunakan untuk
bersepeda ke gunung maupun menyelam sampai kedalaman 40 meter ya teman-teman ya. Seperti itu untuk kegunaannya dengan satu buah casing waterproof teman-teman tentunya. Nah, jadi dia dengan ukuran kecil seperti ini sudah tentunya memiliki kelebihan mudah dibawa ke mana-mana juga teman-teman ya. Jadi seperti itu saja untuk mungkin dengan ukuran kecil seperti ini. Dan ini juga dia memiliki teknologi terbaru teman-teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Kemudian Brica B Pro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman-teman. Nah, jadi sudah seperti itu ya untuk si B Pro ini. Dan kemudian di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol juga seperti ini. Nah, di bagian depan sini terdapat tombol tombol power gini ya, on off. Nah, jadi di sini tombol powernya ini atau on off-nya ini bisa kita gunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan si B Pro-nya, teman-teman. Caranya itu adalah dengan cara menekan saja. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian atas ini, nah di sini bisa kalian lihat yaitu WiFi gini ya. Nah, jadi dengan WiFi ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke sebuah handphone kita, teman-teman ya. Caranya bagaimana? Nah, kita harus mendownload aplikasi B Pro 5 terlebih dahulu. Nah, setelah kita download aplikasi B Pro 5-nya, baru kita bisa mengkoneksikan untuk si WiFi ini dan juga WiFi handphone kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ketika sudah connect, kita bakalan dengan sangat mudah bisa mengakses si B Pro ini, teman-teman. Karena dengan cara mengkoneksikannya, nanti di handphone kita juga bisa langsung untuk memfoto ataupun menjepret foto dan video secara langsung lewat handphone kita, teman-teman. Caranya sudah sangat simpel banget ya. Dan juga di handphone kita sudah secara langsung kita bisa membagikan foto dan video yang sebelumnya sudah diambil oleh si B Pro 5 ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol atas dan bawahnya. Nah, jadi teman-teman, untuk tombol atas dan bawah ini fungsinya itu dia adalah untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si B Pro 5 di bagian di sini, di LCD-nya sini. Dan juga dia memiliki spesifikasi untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor, teman-teman. Kemudian juga terdapat untuk video 4K 30 fps. Nah, dengan video 4K seperti itu atau resolusi sampai 4K, dia bakalan memakan banyak ruang penyimpanan, teman-teman. Tetapi memang untuk kualitas dari 4K seperti itu tidak bisa diremehkan lagi untuk hasil HD-nya, teman-teman, karena itu sudah Full HD, teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga terdapat True Color 2 TFT LCD, dan di sini juga terdapat lensa wide-nya itu hingga 170 derajat di bagian depan sini, teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Dan juga di sini untuk baterainya itu dia sampai 1000 mAh, teman-teman. Ini ketahanan baterainya sampai 1000 mAh dan namanya itu adalah Li-ion baterai, teman-teman. Dimana ini bisa di-charger ulang gitu. Kemudian ada juga untuk waterproof-nya, bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Dan juga ada time lapse recording, teman-teman ya. Dan si B Pro ini juga memiliki foto mode burst. Nah, dimana foto mode burst ini sangat banget bisa kita gunakan dan sangat canggih banget, teman-teman. Faktanya adalah ketika kita menjepret satu kali saja, kita sudah bisa mendapatkan 10 foto secara langsung, teman-teman. Nah, jadi seperti itu kecanggihannya ya. Dengan kita berganti gaya saja, kita sudah mendapatkan 10 foto secara langsung. Kemudian di sini juga ada kontrol WiFi-nya. Itu bagian atas ini ya. Dan juga ada 4K Ultra HD Infrared dan juga ada bigger and better. Nah, seperti itu. Itu sedikit spesifikasinya ya. Kemudian di sini terdapat dual LCD screen-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk dual LCD screen-nya di bagian depan sini dia memiliki ukuran 0,5 inci, teman-teman.
Nah, dimana di sini kita bisa melihat untuk baterai, jam, dan juga untuk wifi-nya itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian LCD belakangnya, dimana ini berukuran 2 inci, teman-teman. Nah, di sini dia sangat berfungsi banget untuk bagian LCD ini untuk kita gunakan dan mempermudah kita dalam pengambilan foto dan video ya, teman-teman ya. Di sini bisa kita gunakan untuk memonitoring dan juga melihat sudut-sudut mana yang bagus, teman-teman. Misalnya kita melihat dari sini dulu sudutnya kurang bagus, kita bisa geser lagi di tempat yang lain seperti itu, teman-teman. Untuk fungsi dari si LCD-nya ini bagian belakangnya ya. Nah, di sini juga ada microphone port-nya, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk microphone port-nya ini dia memiliki ukuran atau lubangnya ini 2,5 mm. Nah, jadi dia berguna untuk kita gunakan external microphone gitu ya. Dan juga tentunya kita bisa gunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Ya, untuk mempermudahkan juga ya, namanya untuk melakukan perekaman suara video agar juga terdengar lebih jernih gitu. Nah, di sini terdapat juga untuk port USB, teman-teman. Jadi dia memiliki tempat untuk mencharger si baterainya secara langsung lewat si Bipro ini. Seperti itu ya. Jadi caranya adalah dengan cara seperti di handphone Android pada umumnya, teman-teman. Bisa kita gunakan dengan nyolokin saja. Kemudian di sini terdapat untuk HDMI-nya, teman-teman. Nah, setelah itu di bagian sini ada untuk bagian microscard-nya. Nah, jadi teman-teman untuk bagian microscard ini bisa kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya, teman-teman. Nah, jadi ketika kalian sudah membeli kartu memori dan ingin menggunakan si Bipro ini, kalian tinggal masukkan ke bagian sini saja, teman-teman. Nah, seperti ini. Usahakan kartu memorinya itu adalah 64 GB, teman-teman ya. Karena itu yang mungkin bisa support dengan resolusi 4K gitu. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk bagian lensanya. Nah, jadi teman-teman untuk bagian lensnya ini dia memiliki wide angle sampai 170 derajat. Nah, dimana ini memiliki hasil foto yang sangat bagus banget, teman-teman ya. Jadi saya sarankan banget buat kalian yang suka dengan foto panorama untuk menggunakan si Bipro 5 ini. Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya, teman. Nah, jadi baterainya juga menyesuaikan untuk si kameranya ya. Dia memiliki ukuran yang kecil dan sangat mungil banget ya. Dan ini dia memiliki daya tahan hingga 1000 mAh. Nah, dimana ini juga bisa di-charger ulang lagi, teman-teman. Seperti itu ya. Dan nama baterainya adalah Lion baterai. Dan dengan daya tahan sampai 1000 mAh tentunya baterai ini bisa bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan kemudian untuk harga dari satu kamera Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an, teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah sangat berkualitas seperti kamera Bipro 5 ini tentunya. Nah, teman-teman, jadi nama kamera ini seperti yang sudah tadi saya bilang yaitu Bipro 5 ya, teman-teman ya. Nah, jadi Bipro 5 ini memiliki ukuran yang ya kecil banget ya. Dia itu tidak sampai dengan sebesar telapak tangan saya. Nah, tapi ini dia memiliki fungsi yang sangat beragam dan banyak banget untuk di bagian spesifikasinya, teman-teman. Karena ini sudah sangat canggih banget ya, teman-teman ya, di kamera zaman sekarang. Bisa bersaing lah. Nah, untuk kamera Bipro ini dia bisa atau diprioritaskan banget dibuat untuk di luar ruangan gitu ya. Dan kamera ini juga memiliki julukan action cam gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan adalah kamera aksi seperti itulah misalnya. Karena kamera ini bisa kita gunakan untuk bersepeda ke gunung maupun menyelam sampai kedalaman 40 meter ya, teman-teman ya. Seperti itu untuk penggunaannya dengan satu buah casing waterproof, teman-teman tentunya. Nah, jadi dia dengan ukuran kecil seperti ini sudah tentunya memiliki kelebihan mudah dibawa ke mana-mana juga, teman-teman ya.
Jadi seperti itu saja untuk mungkin dengan ukuran kecil seperti ini. Dan ini juga dia memiliki teknologi terbaru teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Kemudian Brica B Pro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang. Nah, jadi sudah seperti itu ya untuk si B Pro ini. Dan kemudian di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol juga seperti ini. Nah, di bagian depan sini terdapat tombol tombol power gini ya, on off. Nah, jadi di sini tombol powernya ini atau on off-nya ini bisa kita gunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan si B Pro-nya, teman-teman. Caranya itu adalah dengan cara menekan saja. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian atas ini, nah di sini bisa kalian lihat yaitu WiFi gini ya. Nah, jadi dengan WiFi ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke sebuah handphone kita, teman-teman ya. Caranya bagaimana? Nah, kita harus mendownload aplikasi B Pro 5 terlebih dahulu. Nah, setelah kita download aplikasi B Pro 5-nya, baru kita bisa mengkoneksikan untuk si WiFi ini dan juga WiFi handphone kita, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ketika sudah connect, kita bakalan dengan sangat mudah bisa mengakses si B Pro ini, teman-teman. Karena dengan cara mengkoneksikannya, nanti di handphone kita juga bisa langsung untuk memfoto ataupun menjepret foto dan video secara langsung lewat handphone kita, teman-teman. Caranya sudah sangat simpel banget ya. Dan juga di handphone kita sudah secara langsung kita bisa membagikan foto dan video yang sebelumnya sudah diambil oleh si B Pro 5 ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol atas dan bawahnya. Nah, jadi teman-teman, untuk tombol atas dan bawah ini fungsinya itu dia adalah untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si B Pro 5 di bagian di sini ya, di LCD-nya sini. Dan juga dia memiliki spesifikasi untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor, teman-teman. Kemudian juga terdapat untuk video 4K 30 fps. Nah, dengan video 4K seperti itu atau resolusi sampai 4K, dia bakalan memakan banyak ruang penyimpanan, teman-teman. Tetapi memang untuk kualitas dari 4K seperti itu tidak bisa diremehkan lagi untuk hasil HD-nya, teman-teman, karena itu sudah Full HD, teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga terdapat True Color 2 TFT LCD, dan di sini juga terdapat lensa wide-nya itu hingga 170 derajat di bagian depan sini, teman-teman. Kalian lihat ya. Dan juga di sini untuk baterainya itu dia sampai 1000 mAh, teman-teman. Ini ketahanan baterainya sampai 1000 mAh. Dan namanya itu adalah Li-ion baterai, teman-teman. Dimana ini bisa di-charger ulang gitu. Kemudian ada juga untuk waterproof-nya, bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Dan juga, nah teman-teman, jadi nama kamera ini seperti yang sudah tadi saya bilang yaitu B Pro 5 ya, teman-teman ya. Nah, jadi B Pro 5 ini memiliki ukuran yang ya kecil banget ya. Dia itu tidak sampai dengan sebesar telapak tangan saya. Nah, tapi ini dia memiliki fungsi yang sangat beragam dan banyak banget untuk di bagian spesifikasinya, teman-teman. Karena ini sudah sangat canggih banget ya, teman-teman ya, di kamera zaman sekarang. Bisa bersaing lah. Nah, untuk kamera B Pro ini dia bisa atau diprioritaskan banget dibuat untuk di luar ruangan gitu ya. Dan kamera ini juga memiliki julukan action cam gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan adalah kamera aksi seperti itulah misalnya. Karena kamera ini bisa kita gunakan untuk bersepeda ke gunung maupun menyelam sampai kedalaman 40 meter ya, teman-teman ya. Seperti itu untuk kegunaannya dengan satu buah casing waterproof, teman-teman, tentunya. Nah, jadi dia dengan ukuran kecil seperti ini sudah tentunya memiliki kelebihan mudah dibawa ke mana-mana juga, teman-teman ya. Jadi seperti itu saja untuk mungkin dengan ukuran kecil seperti ini.
Dan ini juga dia memiliki teknologi terbaru teman, dimana akan memberikan hasil foto dan video tanpa distorsi warna yang tampak seperti aslinya. Kemudian Brica B Pro 5 ini juga dapat merekam dalam resolusi 4K atau Full HD pada 60 fps dengan hasil yang cerah dan juga terang teman. Nah, jadi sudah seperti itu ya untuk si B Pro ini. Dan kemudian di sini dia dilengkapi dengan 4 tombol juga seperti ini. Nah, di bagian depan sini terdapat tombol tombol power gini ya, on off. Nah, jadi di sini tombol powernya ini atau on off-nya ini bisa kita gunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan si B Pro-nya, teman. Caranya itu adalah dengan cara menekan saja. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian atas ini, nah di sini bisa kalian lihat yaitu WiFi gini ya. Nah, jadi dengan WiFi ini kita bisa gunakan untuk mengkoneksikan ke sebuah handphone kita, teman ya. Caranya bagaimana? Nah, kita harus mendownload aplikasi B Pro 5 terlebih dahulu. Nah, setelah kita download aplikasi B Pro 5 nya, baru kita bisa mengkoneksikan untuk si WiFi ini dan juga WiFi handphone kita, teman. Nah, seperti itu. Dan ketika sudah connect, kita bakalan dengan sangat mudah bisa mengakses si B Pro ini, teman. Karena dengan cara mengkoneksikannya, nanti di handphone kita juga bisa langsung untuk memfoto ataupun menjepret foto dan video secara langsung lewat handphone kita, teman. Caranya sudah sangat simpel banget ya. Dan juga di handphone kita sudah secara langsung kita bisa membagikan foto dan video yang sebelumnya sudah diambil oleh si B Pro 5 ini, teman. Nah, seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk tombol atas dan bawahnya. Nah, jadi teman-teman, untuk tombol atas dan bawah ini fungsinya itu dia adalah untuk memilih menu-menu yang sudah disediakan oleh si B Pro 5 di bagian di sini ya, di LCD-nya sini. Dan juga dia memiliki spesifikasi untuk sensornya itu adalah 16 megapiksel CMOS sensor, teman-teman. Kemudian juga terdapat untuk video 4K 30 fps. Nah, dengan video 4K seperti itu atau resolusi sampai 4K, dia bakalan memakan banyak ruang penyimpanan, teman-teman. Tetapi memang untuk kualitas dari 4K seperti itu tidak bisa diremehkan lagi untuk hasil HD-nya, teman-teman, karena itu sudah Full HD, teman. Seperti itu. Kemudian juga terdapat True Color 2 TFT LCD, dan di sini juga terdapat lensa wide-nya itu hingga 170 derajat di bagian depan sini, teman. Bisa kalian lihat ya. Dan juga di sini untuk baterainya itu dia sampai 1000 mAh, teman. Ini ketahanan baterainya sampai 1000 mAh. Dan namanya itu adalah Li-ion baterai, teman. Dimana ini bisa di-charger ulang gitu. Kemudian ada juga untuk waterproof-nya, bisa kita gunakan untuk menyelam hingga kedalaman 40 meter. Dan juga ada time lapse recording, teman ya. Dan si B Pro ini juga memiliki photo mode burst. Nah, dimana photo mode burst ini sangat banget bisa kita gunakan dan sangat canggih banget, teman. Faktanya adalah ketika kita menjepret satu kali saja, kita sudah bisa mendapatkan 10 foto secara langsung, teman. Nah, jadi seperti itu kecanggihannya ya. Dengan kita berganti gaya saja, kita sudah mendapatkan 10 foto secara langsung. Kemudian di sini juga ada kontrol Wi-Fi-nya. Itu bagian atas ini ya. Dan juga ada 4K Ultra HD Infrared dan juga ada bigger and better. Nah, seperti itu. Itu sedikit spesifikasinya ya. Kemudian di sini terdapat dual LCD screen-nya, teman. Nah, jadi di sini untuk dual LCD screen-nya di bagian depan sini dia memiliki ukuran 0,5 inci, teman-teman. Nah, dimana di sini kita bisa melihat untuk baterai, jam, dan juga untuk WiFi-nya itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini juga terdapat untuk bagian LCD belakangnya, dimana ini berukuran 2 inci, teman-teman. Nah, di sini dia sangat berfungsi banget untuk bagian LCD ini untuk kita gunakan dan mempermudah kita dalam pengambilan foto dan video ya, teman-teman ya.
Di sini bisa kita gunakan untuk memonitoring dan juga melihat sudut-sudut mana yang bagus, teman-teman. Misalnya kita melihat dari sini dulu sudutnya kurang bagus, kita bisa geser lagi di tempat yang lain seperti itu, teman-teman. Untuk fungsi dari si LCD-nya ini bagian belakangnya ya. Nah, di sini juga ada microphone port-nya, teman. Nah, jadi di sini untuk microphone port-nya ini dia memiliki ukuran atau lubangnya ini 2,5 mm. Nah, jadi dia berguna untuk kita gunakan external microphone gitu ya. Dan juga tentunya kita bisa gunakan untuk menjernihkan perekaman suara pada video kita. Ya, untuk mempermudahkan juga ya namanya untuk melakukan perekaman suara video agar juga terdengar lebih jernih gitu. Nah, di sini terdapat juga untuk port USB, teman-teman. Jadi dia memiliki tempat untuk mencharger si baterainya secara langsung lewat si Bipro ini. Seperti dia. Jadi caranya adalah dengan cara seperti di handphone Android pada umumnya, teman-teman. Bisa kita gunakan dengan nyolokin saja. Kemudian di sini terdapat untuk HDMI-nya, teman-teman. Nah, setelah itu di bagian sini ada untuk bagian microscard-nya. Nah, jadi teman-teman untuk bagian microscard ini bisa kita gunakan untuk memasukkan kartu memorinya, teman-teman. Nah, jadi ketika kalian sudah membeli kartu memori dan ingin menggunakan si Bipro ini, kalian tinggal masukkan ke bagian sini saja, teman-teman. Nah, seperti itu. Usahakan kartu memorinya itu adalah 64 GB, teman-teman ya. Karena itu yang mungkin bisa support dengan resolusi 4K gitu. Oke, selanjutnya di sini terdapat untuk bagian lensanya. Nah, jadi teman-teman untuk bagian lensnya ini dia memiliki wide angle sampai 170 derajat. Nah, dimana ini memiliki hasil foto yang sangat bagus banget, teman-teman ya. Jadi saya sarankan banget buat kalian yang suka dengan foto panorama untuk menggunakan si Bipro 5 ini. Kemudian di sini juga terdapat untuk baterainya, teman. Nah, jadi baterainya juga menyesuaikan untuk si kameranya ya. Dia memiliki ukuran yang kecil dan sangat mungil banget ya. Dan ini dia memiliki daya tahan hingga 1000 mAh. Nah, dimana ini juga bisa di-charger ulang lagi, teman. Seperti itu ya. Dan nama baterainya adalah Lion baterai. Dan dengan daya tahan sampai 1000 mAh tentunya baterai ini bisa bertahan dengan jangka waktu yang lumayan lama juga tentunya. Dan kemudian untuk harga dari satu kamera Bipro 5 ini adalah di harga 1.290.000-an, teman. Nah, jadi dengan harga seperti itu tentunya kalian sudah mendapatkan barang yang sudah sangat berkualitas seperti kamera Bipro 5 ini tentunya. Nah, jadi seperti itu saja pembahasan untuk si Bipro-nya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk channel Room Arum. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.